Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat anak-anak yang sekarang berada di rumah yang nonton video ini. Jadi pada kesempatan siang, pagi atau sore, ya, ketika Anda membuka video pembelajaran ini, yaitu video pembelajaran kelas 10 semester 1 bab pertama. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bab pertama dalam mata pelajaran PPKN. Ini semester 1 bab pertama. Sebelum video pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, agar kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita tingkatkan rasa nasionalisme kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Jadi itu dalam rangka meningkatkan nasionalisme, kita harus berupaya terus meningkatkan nasionalisme itu salah satunya dengan menyanyikan lagu-lagu bangsa atau lagu Indonesia Raya. Oke, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab pertama pada semester pertama di kelas 10 SMA Mari Karangnawen. Oke, jadi pada semester ini, semester pertama kelas 10, kita akan mempelajari
4 bab. 4 bab itu diantaranya bab pertama itu ada nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bab kedua itu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Terus bab 3 itu kewenangan lembaga-lembaga negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dan bab keempat itu adalah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, pada kesempatan video kita ini kita akan membahas bab pertama 10 semester pertama, bab pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Oke. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah bahwa siswa diharapkan mampu melakukan atau diskusi tentang nilai Pancasila, peserta didik mampu menjelaskan arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, melalui kegiatan mencari contoh kasus pembagian kekuasaan, peserta didik mampu menunjukkan contoh pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia dengan benar. Terus kemudian setelah mengkaji tentang aktualisasi ini, Pancasila, aktualisasi nilai Pancasila, peserta didik mampu menunjukkan bentuk sikap gotong royong dalam masyarakat secara tepat. Yang berikutnya, melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu menunjukkan bentuk kegiatan kelompok yang mencerminkan nilai Pancasila dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran pada bab ini, pada bab nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Oke, sebagai contohnya, refleksi bisa kita lihat gambar di bawah ini, gambar berikutnya ini. Nah, perhatikan gambar di atas adalah satu contoh aktivitas perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai pada setiap berapakah kira-kira? Jadi gambar ini gambar mengenai pelaksanaan sila berapa pada sila Pancasila. Oke, berikutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara umum, kelima sila Pancasila itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, yang adil dan beradab, ada nilai persatuan Indonesia, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nilai-nilai ini adalah nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Terus sekarang yang perlu kita bahas lebih awal apa? Yaitu yang pertama adalah ini. Nilai. Ada yang tahu nilai itu apa? Ada yang bilang angka. Dapat nilai 70, Pak. Dapat nilai 90, Pak. Perlu diketahui, nilai itu dalam bahasa Inggris adalah value. Value. Nah, nilai sendiri itu adalah hakikatnya sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek atau bukan objek itu sendiri. Jadi nilai apabila digambarkan, nilai itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna, sesuatu yang memberikan manfaat, sesuatu yang baik, atau sebagainya. Kadang seseorang menganggap suatu barang itu memiliki istimewa, itu barang bisa disebut juga bernilai. Nah, nilai-nilai sendiri dalam kegiatan masyarakat itu banyak. Ya. Ada dari kebenaran, ada dari keindahan, ada dari harganya mungkin. Itu adalah nilai. Nah, berdasarkan ciri-cirinya sendiri, nilai itu ada dua.
ada nilai dominan dan ada nilai yang mendarah daging atau internalis value. Nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Maksudnya apa? Nilai yang dominan dan nilai yang mendarah daging. Nilai yang dominan dan nilai yang mendarah daging adalah nilai dominan adalah nilai yang sering dianggap baik oleh banyak orang. Nilai yang dianggap baik oleh sebagian banyak orang. Nah, terus nilai dominan sendiri itu apa? Saya ulangi. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominannya tidaknya suatu nilai berdasarkan pada hal-hal yang berikut. Biasanya dimuliakan oleh masyarakat, biasanya dianggap baik oleh masyarakat, biasanya nilai itu dianggap menguntungkan bagi masyarakat. Nah, kebanyakan masyarakat yang kemudian menilai hal itu baik, maka nilai itu bisa disebut nilai dominan. Yang berikutnya adalah nilai yang mendarah daging atau internalis value. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seorang melakukan atau melakukannya, saya ulangi, ketika seorang melakukannya, kadang tidak melewati bagian berpikir atau pertimbangan lagi. Artinya, nilai atau barang itu dilakukan di bawah alam sadar. Karena sudah dianggap seistimewa mungkin, maka sudah melekat pada dirinya tanpa harus melakukan pertimbangan. Nah, itu adalah nilai yang mendarah daging. Maka, sebagai seorang Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, maka kita harus memiliki nilai dominan dan nilai yang mendarah daging kepada nilai-nilai Pancasila atau kepada sila-sila Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah kepribadian kita, kepribadian yang ada pada diri kita. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar lambang negara, tapi adalah merupakan nilai pribadi pada diri kita sebagai bangsa Indonesia. Itu nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila sendiri harus tercermin dalam setiap perbuatan dan perilaku bangsa Indonesia. Jadi orang Indonesia, apalagi nanti jadi seorang pejabat, maka seorang pejabat itu juga harus melaksanakan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan nilai yang ada. Harus memiliki kriteria nilainya seperti apa. Jadi misalnya sila pertama, jadi seorang yang menjadi pejabat negara tentunya harus memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu melaksanakan atau mengamalkan nilai yang pertama. Oke, itu ya salah satu contohnya nilai. Jadi nilai itu adalah suatu yang berharga, nilai yang suatu yang memiliki istimewa, memiliki kebenaran, itu adalah nilai. Oke, sekarang berikutnya. Nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 3. Ada nilai dasar, ada nilai instrumental, ada nilai praksis. Saya ulangi, ada nilai dasar, ada nilai instrumental, ada nilai praksis. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu apa? Ya, nilai dasar adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Artinya penyelenggara negara harus memahami nilai dasar yang pertama.
Jadi nilai dasar merupakan nilai asli, bukan tiruan. Nilai dasar merupakan nilai asli, bukan tiruan. Pancasila memuat 5 nilai dasar tentang penyelenggaraan negara. Nilai dasar itu meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nilai-nilai ini bersifat abstrak, umum, dan juga tetap alias tidak berubah-ubah. Tapi nilai-nilai Pancasila dalam nilai dasar ini terus digali dan ditafsirkan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat. Maka nanti Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Jadi orang-orang zaman sekarang harus menjabarkan nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu agar bisa digunakan dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat memenuhi kebutuhan dan tuntunan masyarakat terkini. Itu nilai dasar. Jadi, saya ulangi, nilai dasar adalah nilai asli atau esensi dari sila-sila Pancasila. Yang mana berarti? Yaitu nilai pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. 2, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, sila persatuan Indonesia. 4, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. 5, sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu adalah nilai-nilai dasar. Oke, nah, yang pertama contohnya, nilai dasar dalam sila pertama. Nah, nilai dasar dalam sila pertama ini dapat dicontohkan dalam beberapa hal, ya. Jadi penyelenggaraan pemerintah negara harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar nantinya. Karena Pancasila untuk bisa digunakan, dijabarkan dalam undang-undang. Yang pertama adalah keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Terus yang kedua adalah taat menjalankan ajaran agama. 3, mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai ajaran agama kepada orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Nah, yang dimaksud pada sila pertama ini seperti apa? Yang dimaksud pada sila pertama ini adalah bahwa setiap orang Indonesia harus memiliki pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang Indonesia wajib beragama. Nah, yang kedua, taat menjalankan ajaran agama, yaitu beribadat sesuai dengan ajaran masing-masing. Misalnya, kalau kita itu sebagai orang Islam, nah kita ini kan sebagai orang Islam, berarti kita jangan sampai melupakan sholat lima waktu, baik dari maghrib, isya, subuh, zuhur, sampai asar. Dan jangan lupa, jangan hanya sholat tok, tapi syarat sah rukun dari sholat itu harus dipenuhi banyak. Kita belajar syarat sah rukun sholat itu apa? Nah, itu adalah bentuk pengamalan dari sila pertama menjadi pribadi yang taat menjalankan agama. Terus mengakui dan memberi kebebasan kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran. Misalnya kita punya teman yang beda agama. Pada kenyataannya kan kita hidup berdampingan. Hidup kita itu macam pluralisme. Dengan kita ada banyak orang, ada orang yang berbeda agama. Nah, itu harus kita hargai. Yang berikutnya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Artinya memaksakan ajaran agama kepada orang yang memiliki perbedaan agama dengan kita. Nah, umpama Pak, kalau saya diingatkan teman saya mengenai sholat, yuk sholat. Nah, itu kan berarti mengingatkan, bukan memaksa kita untuk beragama.
kita diingatkan atas tanggung jawab kita sebagai orang yang beragama. Nah, paham? Nah, yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar umat agama. Itu adalah nilai dasar yang tercantum dalam sila pertama. Yang berikutnya adalah nilai dasar dalam sila kedua. Apa contohnya? Nah, contoh di sini penjabarannya adalah nilai dasar sila kedua yang pertama adalah kesadaran berperilaku sesuai dengan nilai moral dan hati nurani. Ingat, kita sebagai Indonesia, kita mengenal namanya norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak manusia itu lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan. Kita harus sadari. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai terhadap kemanusiaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada tangga kita yang kena musibah, ya kita tak share. Terus apa lagi? Bakti sosial. Yang berikutnya mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Jadi kita menjadi pribadi yang tanggung jawab dalam setiap keadaan. Nah, seperti apa? Misalnya kita sebagai siswa, ya kita sebagai siswa yang baik, menghargai siswa baik, memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial, berhubungan baik dengan sesama. Misalnya di sekolah, berarti berhubungan baik dengan teman-teman seangkatan. Kalau di rumah ya berhubungan baik dengan anggota keluarga, sama orang tua, sama kakak, sama adik, atau sesama saudara di lingkungan sekitar kita. Nah, itu adalah nilai dasar kemanusiaan. Yang berikutnya adalah nilai dasar dalam sila ketiga. Berarti nilai sila persatuan Indonesia. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menghormati perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan ini seperti apa? Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan golongan. Nah, itu harus kita hargai. Kita hidup berdampingan dengan agama lain. Kita hidup dengan suku di Indonesia. Itu harus kita hormati. Yang kedua, menjalin kerjasama atau gotong royong. Nah, jadi kerjasama atau gotong royong itu memberikan kemudahan bagi kita. Barang yang sebetulnya sulit kita lakukan, kalau kita kerjakan bersama-sama atau bergotong royong, itu jadi bisa kita lakukan. Barang yang sebelumnya berat, kalau dikerjakan secara gotong royong, menjadi mudah. Orang Indonesia harus punya sikap itu. Nilai dasar dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang berikutnya, kebulatan tekad mewujudkan persatuan bangsa. Persatuan bangsa bagaimana? Ya tadi, menghormati perbedaan, bekerja sama, gotong. Yang berikutnya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kolonial. Jadi, orang tidak boleh egois. Untuk cara bahasanya orang desa itu sakar dewi. Orang harus menghormati orang lain. Orang harus menaati peraturan hukum yang berlaku dimanapun kita berada dalam keadaan apa. Berikutnya, cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia. Contohnya pada hari 17 Agustus hari ini kita melaksanakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini adalah bentuk cinta dan bangga kita atau rasa syukur kita kepada bangsa Indonesia. Kita sudah merdeka yang lebih adalah 76 tahun. Yang berikutnya, rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Nah, contoh rela berkorban sendiri bisa kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kita terhadap berbagai peraturan dimanapun kita berada. Sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia harus memiliki
jiwa yang baik, rela berkorban. Oke, berikutnya kita lihat yang keempat. Nilai Pancasila dalam sila keempat. Tentunya nilai dalam sila keempat ini adalah bentuk dari nasionalisme Indonesia juga. Nilai sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, yang bisa kita lakukan seperti apa dalam melaksanakan atau mengamalkan nilai Pancasila dan sila keempat? Yang pertama, rakyat Indonesia pemegang kedaulatan. Bisa kita lihat dalam pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Dilaksanakan menurut undang-undang. Berikutnya, demokrasi dalam politik ekonomi sosial dan sosial. Indonesia itu sistemnya demokrasi. Ekonominya gerak. Nah, yang terpenuhi dalam sila keempat, nilai sila keempat adalah musyawarah mufakat. Melaksanakan setiap keputusan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Misalnya, dalam kehidupan bernegara, ada Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian ada Pancasila, terus kemudian ada Undang-Undang. Menghormati keputusan bersama. Keputusan bersama ini berkaitan dengan hasil musyawarah mufakat. Oke, itu dalam nilai sila Pancasila yang keempat. Berikutnya, itu nilai dalam sila kelima. Nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Contohnya, seorang siswa mendapatkan hak pengajaran, misalnya jam waktu belajar, harus dapat. Nah, jika ada waktu yang belum hadir, misalnya dipanggil ke kantor atau mungkin kalau itu petugas apa tidak, adil terhadap sesama, punya keseimbangan antara hak dan kewajiban lainnya. Hak dan kewajiban ya. Suatu hak akan didapat ketika seseorang melaksanakan kewajiban. Jadi jangan ini, ketika seseorang itu belum melaksanakan kewajiban, maka jangan lupa penuhi kewajiban dulu, baru menuntut hak. Berikutnya, kerjasama untuk mendapatkan keadilan. Tentunya kerjasama itu kan pada sila ketiga. Nah, perlu diingat, sila-sila Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu saling berhubungan. Ya. Sila pertama Pancasila dijiwai oleh sila 2, 3, 4, dan 5. Sila kedua Pancasila dijiwai oleh sila 1, 3, 4, 5. Sila ketiga Pancasila dijiwai oleh sila 1, 2, 4. Sila keempat Pancasila dijiwai oleh sila 1, 2, 3, 5. Sila kelima dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Maka setiap sila Pancasila dalam nilai dasar ini selalu berhubungan. Dan sila yang satu dengan sila yang lain itu saling menjiwai. Itu adalah nilai dasar dalam kerangka hak dan kebenaran. Sebagai seorang calon pemerintah nanti, maka ketika kalian menjadi seorang DPR, menjadi presiden, maka harus memegang kelima nilai-nilai Pancasila ini dalam diri sebagai kepribadian kita. Itu adalah berkaitan dengan nilai-nilai dasar. Terus berikutnya contoh lagi, nilai instrumental itu apa? Yang kita bahas adalah nilai Pancasila. Nilai instrumental itu apa? Nilai instrumental itu adalah penjabaran dari sila Pancasila atau penjabaran dari nilai dasar. Jadi nilai instrumental itu ada Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR, ada undang-undang,
Kepres, terus ada Perda Provinsi, Perda Kabupaten. Nilai instrumental ini dijabarkan untuk melaksanakan nilai dasar. Oke, jadi nilai dasar itu dijabarkan karena tadi sifatnya tetap, tidak berubah nilai dasar, maka untuk bisa dilaksanakan perlu nilai instrumental. Nah, ini nantinya yang digunakan untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan kehidupannya, bagaimana pejabatnya. Contohnya presiden, tugas dan kewenangan presiden diatur dalam undang-undang dasar. Contoh kewenangan DPR dan MPR diatur dalam undang-undang dasar. Nah, ini yang menjadi ketentuan pelaksanaan aturan dalam nilai Pancasila. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis itu adalah realisasi atau pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari dari nilai-nilai Pancasila. Kalau Pancasila sebagai nilai dasar, sumber dari segala sumber hukum dijabarkan dalam nilai instrumental, yaitu undang-undang, ada undang-undang dasar, ada DPR, ada PP, ada Perpres. Nilai praksis ini adalah bentuk pelaksanaan aturan yang kita lakukan. Misalnya kita di rumah ada peraturan, kita di pondok pesantren misalnya ada aturan, kita di sekolah ada peraturan. Kita melaksanakan peraturan-peraturan yang dalam setiap keadaan di mana kita berada. Berarti kita melaksanakan nilai praksis Pancasila, berarti kita melaksanakan nilai Pancasila, berarti kita menjadi manusia yang Pancasila. Ini ada penting bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh warga negara Indonesia agar tetap memiliki nilai-nilai Pancasila. Nilai dasar itu nilai itu tadi. Berikutnya adalah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tentunya di sini dibagi ada dua. Ya, di situ ada pembagian kekuasaan, ada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Pada subbab ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Apa kekuasaan? Ada yang tahu? Bila kekuasaan apa? Kekuasaan adalah suatu keadaan di mana seseorang bisa mempengaruhi terhadap setiap keputusan. Kekuasaan. Jadi misalnya jadi presiden, berarti ketika presiden membuat kebijakan negara, berarti kebijakan negara oleh presiden itu kemudian diperuntukkan untuk setiap orang Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Pembagian kekuasaan secara teoritis yang pertama, menurut John Locke itu ada tiga. Pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan legislatif. Itu kalau menurut John Locke. Kekuasaan legislatif itu apa? Kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Membuat atau membentuk undang, yaitu tugas siapa? DPR. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini menurut pendapat John Locke. Ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Itu federatif. Contohnya, kalau di Indonesia mungkin andaikan itu menggunakan teori John Locke, jadi yang dilaksanakan oleh Menteri Luar. Yang kedua, menurut Montesquieu, kita kenal sering dengan istilah trias politika atau trikaja. Yang pertama adalah legislatif.
2 eksekutif, 3 yudikatif. Nah, ini bedanya pada poin ketiga. Kalau menurut John Locke ketiga itu federatif, kalau menurut Montesquieu itu adalah yudikatif. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sama kalau di Indonesia dilakukan oleh DPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang ini eksekutif siapa? Presiden, wakil presiden, dan para menteri sebagai pembantu presiden. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang dilaksanakan oleh MA dan juga MK di Indonesia. Nah, itu. Jadi kekuasaan menurut John Locke itu ada 3, menurut Montesquieu itu ada 3. Tapi ada yang beda, yaitu pada poin ketiga. Kalau menurut John Locke itu adalah federatif. Terus kemudian kalau menurut Montesquieu adalah yudikatif. Pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri itu secara umum sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Montesquieu, yaitu trias politika: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan, yaitu distribution of power. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian. Nanti di sini bisa dilihat ya, pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Ada pertama pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Alias cara horizontalnya sejajar. Misal contoh dalam pemerintah pusat itu ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Tingkat provinsi juga ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Kalau di pusat tadi DPR pusat, ada presiden, ada MPR. Tingkat provinsi horizontalnya ada 8 misalnya. Tingkat provinsi horizontalnya berarti ada DPRD provinsi, ada gubernur, terus kemudian ada peradilan tinggi negeri, ada tinggi agama, peradilan tinggi militer, ada peradilan tinggi tata usaha. Nah, pada tingkat kabupaten juga seperti itu. Ada DPRD kabupaten, ada bupati, dan ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi, pengadilan negeri, ya, tingkat kabupaten, secara horizontal sejajar. Pembagian kekuasaan secara vertikal itu bagaimana? Yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahan. Jadi ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Nah, ini sudah dibagi sejajarnya seperti apa, vertikalnya seperti apa. Nah, di sini adalah pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga vertikal. Nah, berikutnya ini kita bahas satu persatu. Kekuasaan vertikal dan horizontal. Kekuasaan vertikal dulu di sini. Kita lihat satu persatu. Kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan oleh pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintahan kabupaten, ada kekuasaan pemerintahan kota. Dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Republik Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi kewilayahan. Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal di sini merupakan konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Dengan adanya asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri. Urusan pemerintahannya maksudnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, itu kesan vertikal. Jadi ada pemerintah pusat, ada provinsi, ada kabupaten, ada pemerintah kota, yang merupakan konsekuensi dari asas desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Yang berikutnya adalah kekuasaan secara horizontal. Di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dilaksanakan atau dijalankan oleh MPR. Diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Ada yang tahu anggota MPR berapa? Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jumlahnya berapa? 711. Ada yang tahu? Dicatat boleh. 711. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Presiden mendapat kekuasaan dari mana? Yaitu mandat dari rakyat. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ada yang tahu jumlah anggota DPR berapa? Kalau tadi MPR kan 711, terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Anggota DPR berapa? Anggota DPR-nya adalah 575. Berarti yang sisanya adalah anggota DPD, itu 130. Nah, jadi keseluruhan anggota MPR itu 711, terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Berikutnya adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di sini dipegang oleh
Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya pada lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Kalau di tingkat pusat tadi ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, di tingkat daerah ada provinsi atau perguruan tinggi, negeri, agama, militer, dan juga tata usaha negara. Di tingkat kabupaten dan kota pun juga ada kekuasaan yudikatif. Ini horizontal. Terus kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Diatur dalam pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri alias independen. Yang berikutnya adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya negara memiliki suatu bank sentral yang susunan dan kedudukan dan kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang. Ini adalah kekuasaan horizontal dalam negara Indonesia. Sementara pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintah daerah dibagi atas lembaga-lembaga yang sederajat tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi tingkat provinsi ada, tingkat kabupaten ada, tingkat kota juga ada. Nah, ini konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Itu adalah berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan kehidupan negara. Berikutnya, aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara? Nilai-nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara. Bukan hanya etika. Pancasila adalah pribadi bangsa, jati diri bangsa. Yang kedua, penerapan nilai Pancasila dalam pasal undang-undang. Karena Pancasila itu bersifat tetap untuk bisa dilakukan, digunakan, maka perlu dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, penerapan ini dilakukan dalam kebijakan negara. Biasanya dilakukan oleh Presiden. Yang berikutnya, contoh di sini. Etika merupakan cabang falsafah dalam ilmu kemanusiaan, membahas sistem pemikiran mendasar tentang ajaran moral, membahas alasan dan mengikuti ajaran moral tersebut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada dan berada, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dilindungi oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Secara umum, bahwa setiap warga negara Indonesia harus memahami dan mengamalkan serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai pedoman dalam hidup. Itu mengenai yang pertama ada kesempatan hidup hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, boleh ditulis di saran komentar di bawah. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa dijawab. Nanti silakan kepada semua siswa atau anak-anak yang melihat video ini untuk dipahami
sebenarnya bagaimana? Setiap orang atau masyarakat atau pemerintah Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam rangka melaksanakan kehidupan agar kehidupan ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Maka kuncinya adalah jati diri pada bangsa kita lakukan. Oke, sekian sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.